Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah atas nikmat hidayah yang Allah karuniakan kepada kita sekalian dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala atas hal tersebut. Alhamdulillah, kembali kita bisa lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan rahmatnya, ampunannya, dan juga mengumpulkan kita dan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau katakan, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz sami'a jalbata rijal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara-suara dari orang-orang, suara berisik. Falamma shalla qala ma sya'nukum. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, ada apa kalian? Kenapa tadi ribut? Qalu istajalna ila shalah. Mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kami buru-buru untuk bergabung di dalam sholat. Qala, maka Nabi mengatakan, la taf'alu, jangan berbuat seperti itu. Jangan berbuat seperti itu. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah. Di saat kalian mendatangi salat, datangi dengan tenang. Di saat kalian datangi salat, datangi dengan tenang. Jangan buru-buru. Nabi lengkapi ucapan beliau, fama adraktum fasallu. Lalu yang kalian dapati, imam dalam posisi apa, maka lakukanlah. Wa ma fatakum fa'timu. Sedangkan yang ketinggalan, sempurnakan. Ini bimbingan Nabi SAW mengenai mendapatkan atau menghadiri salat jamaah. Betul, di sisi lain kita mengetahui keutamaan mendapatkan dari rakaat pertama, mendapatkan takbiratul ihram dari rakaat pertama. Semakin cepat bergabung, semakin bagus. Betul, dari sisi lain seperti itu. Tapi di sisi lain kita harus perhatikan juga bimbingan Nabi. Misalnya ketika kita terlambat, apakah dengan alasan supaya cepat-cepat bergabung ke jamaah, maka itu lebih baik kalau buru-buru lari misalnya. Itu biasa terjadi ya. Lari, wudunya asal-asalan, langsung ya bergabung dengan jamaah. Apakah hal itu lebih baik? Tidak. Lebih bagus tetap jalan dengan tenang. Sampai seperti yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Tetap tenang saja sampai masuk ke dalam shaf. Adapun yang ketinggalan nanti tinggal disempurnakan.
Walaupun mungkin terkadang terlintas di dalam pikiran kita, nanti lihat ke orang yang nilai ke orang terlambat di masbuk. Kita kan perlu menjaga keikhlasan. Kita tidak perlu dengan penilaian-penilaian orang. Yang penting kita sudah berusaha sedapatnya mungkin, kalau bisa dapat sunnah qabliyah. Tapi kalau suatu saat misalnya terjadi karena sesuatu hal yang membuat kita agak terlambat, tidak usah lari. Tetap datangi sholat seperti yang Nabi SAW bimbing kepada kita sekalian. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinah. Ketika kalian mendatangi sholat, datangi dengan tenang. Datangi dengan tenang. Ya, ini pada hadis ini contoh bagi kita sekalian bagaimana kita memadukan dalil-dalil. Artinya kita tidak mau sekedar mengambil dalil yang berbicara pada satu sisi, tapi kita padukan seperti yang kita sebutkan tadi. Betul, keutamaan mendapatkan takbiratul ihram, keutamaan supaya tidak masbuk itu ada, tapi di sisi lain kalau terjadi kejadian semacam ini, amalkan juga petunjuknya Nabi, yaitu jangan buru-buru. Begitulah seharusnya dilakukan di semua ayat-ayat, hadis-hadis yang berbicara satu sisi demikian, amalkan semuanya. Diamalkan semuanya. Lalu melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," di saat kalian mendengarkan iqamah, famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinah wal waqar. Maka berjalanlah menuju salat dengan tenang, tidak terburu-buru. Jadi kata Rasulullah, ketika kalian mendengarkan sudah iqamah, maka datangilah salat dengan tenang, tidak terburu-buru. Wala tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa yang sempat kalian dapatkan, itulah yang kalian lakukan. Sedangkan yang ketinggalan, sempurnakan. Yang ketinggalan, rakaat yang ketinggalan, maka sempurnakan saja. Mana lebih afdal? Lari dan tidak masbuk dibandingkan jalan dengan tenang masbuk? Jawabannya yang kedua lebih baik. Jalan dengan tenang sekalipun masbuk. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan seperti itu. Nabi yang mengajarkan seperti itu supaya idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah. Ketika kalian mendatangi salat, datangi dengan tenang. Datangi dengan tenang. Masalah kecepatan langkah ini kan masing-masing orang berbeda-beda. Orang yang memang bawaannya cepat, ini kembalinya kepada perasaan. Ya, perasaan terburu-buru. Kadang seseorang memang bawaannya langkahnya cepat, bagi dia itu bukan buru-buru, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi bagi orang yang bawaannya jalannya itu pelan, kelihatan itu kalau dia buru-buru. Jadi ukurannya bukan masalah kecepatannya, tapi ukurannya di sini adalah keterburu-buruannya itu ada atau tidak. Hendaknya datangi dengan tenang. Lalu hadis berikutnya tentang salat jamaah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuka bab wujub sholatil jamaah. Bab tentang wajibnya salat jamaah. Beliau membuka dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu.
Yaitu pernah Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ketika seseorang dari kalian mau mendatangi sholat, misalnya sholat Isya, lantas ibunya melarang, walaupun dengan kasih sayangnya ibu tersebut, ia melarang untuk pergi mendatangi sholat jamaah, maka kata Al-Hasan Al-Basri, jangan taati dia, jangan taati ibu dalam hal tersebut, tetap datangi sholat jamaah. Ini menunjukkan bahwa hukum daripada sholat jamaah tersebut wajib, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, karena sampai larangan orang tua, larangan ibu, kata Al-Hasan Al-Basri, tidak ditaati dalam hal ini. Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadis yang pertama mengenai sholat jamaah ini melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah pernah kita sebutkan bahwa nama sahabat Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Semua nama yang dibuka dengan Abu, Ummu, Ibnu, Bintu, ini disebut kunyah. Kunyah. Sedangkan nama sebenarnya ada. Seperti di sini juga Abu Hurairah, nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku di tangannya, "laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtabu." Saya itu berkeinginan, ada keinginan di dalam kalbu saya untuk menyuruh dikumpulkan kayu bakar. Summa amura bis-salati wa yu'azzana laha. Lalu kemudian aku pun memerintahkan dikumandangkan azan untuk salat. Summa amura rajulan fayaqumman nas. Lalu saya menyuruh seseorang untuk mengimami jamaah. Summa ukhalifa ila rijalin wa uharriqu alaihim buyutahum. Lalu adapun saya pergi dengan orang-orang membawa kayu bakar tersebut, membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri jamaah. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan au mirmataini hasnatain la syahida lahu sya'. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka mengetahui bahwa kalau menghadiri salat jamaah itu akan mendapatkan tulang atau daging atau paha kambing yang bagus, niscaya mereka akan menghadiri salat jamaah, salat Isya secara berjamaah. Ya. Jadi dalam hadis ini Imam Bukhari menjadikan sebagai dalil tentang hukum salat jamaah itu wajib. Sekalipun ada juga sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dipertegas. Ala kulli hal, atas segala halnya, terlepas dari dua pendapat ini, coba kita renungi sendiri daripada hadisnya Nabi. Lantas kita simpulkan sendiri, hukumnya salat menghadiri salat jamaah ini apa? Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak, punya keinginan untuk menyuruh seseorang mewakili beliau mengimami jamaah, lantas beliau mendatangi orang yang tidak menghadiri salat jamaah untuk beliau bakar rumahnya. Kita bisa ambil kesimpulan, hukumnya ini berarti apa? Ya. Hukumnya itu apa? Dan dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab kenapa Nabi SAW tidak melakukan itu, tidak melakukan keinginannya,
Ya, sesuatu yang terbetik di dalam kalbu beliau, membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah. Karena ada orang-orang di luar rumah itu yang tidak wajib salat jamaah. Misalnya anak-anak, perempuan, orang tua, orang-orang yang punya uzur. Jadi boleh dikatakan hadis ini sebenarnya sebagai teguran keras. Sebagai teguran keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun membakar rumah-rumah ini sulit. Kenapa? Itu tadi karena ada orang-orang yang memang berada di rumah-rumah dan tidak wajib sholat jamaah. Perempuan, anak-anak, orang tua, semua yang beruzur. Walaupun dia seorang laki-laki sehat, beruzur. Misalnya beruzur apa? Kebutuhan toilet. Atau dalam keadaan dia kelaparan, baru dapat makanan, itu juga uzur. Ya. Lalu di penghujung hadis ini Nabi SAW sebutkan orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah itu memang kebiasaannya tidak menghadiri salat jamaah, memang kecil atau hampir tidak ada keinginannya untuk menghadiri salat jamaah atau bahkan mungkin tidak ada. Kata Nabi SAW sebagai sindiran, mereka itu andaikan dikatakan ada dapat daging, kalau ikut berjamaah dapat daging, kalau di zaman kita mungkin kalau ikut jamaah dapat HP, ya. Atau ikut jamaah dapat uang, kan penuh masjid. Nah, ini sindiran dari Rasulullah SAW. Ala kulli hal, pada hakikatnya menghadiri salat jamaah ini adalah keuntungan bagi pelakunya sendiri. Keuntungan bagi pelakunya sendiri. Dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, yang dengan itu banyak hal-hal yang bisa terhindar dari dia. Yang mana kita tahu dokter pun mengakui banyak penyakit-penyakit disebabkan persoalan kejiwaan sebenarnya, persoalan pikiran. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hal yang terbesar untuk menghindarkan diri kita daripada keburukan-keburukan seperti itu. Salat jamaah membuka pintu untuk mendapatkan ridhonya Allah, rezekinya Allah, dan seterusnya. Banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan pada salat jamaah, tapi yang paling penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang keutamaan salat jamaah, mulai dari sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tafdulu salat al-fazli bisab'in wa 20 darajah. Salat jamaah melebihi salat sendiri 27 derajat. 27 derajat. Betul pada riwayat yang lain, yaitu melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan di situ bahwa salat jamaah melebihi salat sendiri 25 derajat. Jadi ada hadis yang mengatakan 27 derajat, ada hadis yang mengatakan 25 derajat. Wallahu a'lam apa sebabnya perbedaan keterangan ini tentang 27 dan 25, tapi saya kira efeknya ke kita itu ya tidak masalah. Kenapa? Ala kulli hal kita bisa simpulkan. Yang jelas salat jamaah, menghadiri salat jamaah itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan salat sendiri. Ya. Menghadiri salat jamaah jauh lebih besar pahalanya dibandingkan salat sendiri. Terkadang terlintas di pikiran sebagian orang bahwa kayaknya bagi saya lebih bagus sholat sendiri, lebih besar pahalanya. Karena saya kalau sholat sendiri lebih khusyuk. Kalau saya sholat jamaah tidak khusyuk. Kalau bacaan imam sudah bagus, alhamdulillah bacaan imam kita bagus. Ya. Dan juga kalau tata cara sholat sudah bagus. Ya. Apa yang menghalangi untuk khusyuk? Ketika dalam kondisi seperti itu, bacaan imam sudah bagus, tata cara sholat sudah bagus,
Lantas terus dia katakan, lebih khusyuk saya kalau sholat sendiri. Hati-hati, itu tipuan syaitan. Hati-hati, itu tipuan syaitan. Ya. Tetap lebih afdal menghadiri sholat jamaah walaupun dengan alasan kalau saya sholat sendiri itu lebih khusyuk. Tidak ada sama sekali dalil yang membenarkan hal tersebut. Tetap lebih utama menghadiri sholat jamaah. Termasuk pada sisi yang lain kita mendapatkan nilai sosial. Dengan sholat jamaah bisa terjadi ukhuwah, bisa saling kenal. Bisa saja suatu saat kita butuh, ya, dalam kondisi kita butuh, ya, karena selama ini tidak dikenal, orang juga tidak tahu kalau dia sedang sakit parah misalnya di rumahnya, ya, karena dia sendiri tidak bersosial, termasuk tidak menghadiri sholat jamaah. Lalu di hadis berikutnya ini melalui A'mash. Ya, perlu saya cerita sedikit tentang A'mash ini. Beliau seorang ahli hadis, bagian daripada jalur periwayatannya Imam Bukhari. Beliau ini seorang yang sangat ketat di dalam memberikan hadis. Ya, beliau hanya mau memberikan hadis kepada orang yang beliau betul-betul pilih. Saking terkenalnya, ya, sampai suatu saat beliau pernah pergi cukur. Lalu tukang cukur ini mencukur beliau sampai selesailah sebagian dari kepalanya. Dicukur sebagian dari kepalanya. Lalu tukang cukur ini pergi duduk. Ya, heran ulama ini, ahli hadis ini A'mash, heran. Apa yang ditunggu-tunggu ini? Setelah memperhatikan tidak ada yang dia kerjakan, kenapa cukur setengah saya ditinggalkan? Dia tanyakan, kenapa kamu ini cukur saya setengah, pergi duduk? Kata tukang cukur ini, saya tidak mau lanjutkan kalau saya tidak disampaikan hadis. Ini mungkin ada, sebenarnya ada kenal antar mereka, karena biasa juga yang melakukan hal-hal seperti ini agak apa ya, biasanya orang sudah punya hubungan baik, ya, agak bercanda dalam hal-hal seperti ini. Tapi ala kulli hal memang A'mash itu sangat selektif di dalam memberikan hadis. Ya. Sementara dari sini kita tahu di zaman salafun as-salih itu sampai tukang cukur pun itu sangat semangat untuk mendapatkan hadis. Ya, saking semangatnya sampai seperti itu. Dicukur sebagian lantas dibiarkan. Saya tidak akan lanjutkan sampai disampaikan dulu hadis walau satu kepada saya. Ya. Sampai disampaikanlah hadis baru beliau tukang cukur ini lanjutkan. Perlu diketahui A'mash salah satu dari jalur gurunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Sampai pernah ada pejabat yang zalim kirim surat ke A'mash supaya datang menyampaikan hadis kepada dia. Begitu dapat hadis itu, surat itu, A'mash di depan yang kirim surat, dia kasih makan kambing surat itu. Dia kasih makan kambing. Karena dulu itu kehormatan ilmu sangat diakui. Orang pada tahu. Para ulama kita itu sangat disegani. Ya. Jadi walaupun pejabat kirim surat supaya didatangi, disampaikan hadis. A'mash ingin mengatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Bukan disuruh ke sana untuk mengajar atau menyampaikan hadis kepada pejabat itu. A'mash tidak mau. Bahkan suratnya itu dikasih makan kambing. Ya. Kita tahu suratnya orang-orang dulu itu kan kertas ya. Ya. A'mash mengatakan, saya mendengarkan Abu Salih
Ia mengatakan, saya mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi." Kata Rasulullah, salat jamaah itu berlipat ganda pahalanya dibandingkan salatnya seseorang di rumahnya, di pasarnya. Kalau bahasa kita sekarang di kantornya, 25 kali lipat. Di sini Nabi menggunakan kata khamsan wa ishrina dha'fan. Dhifan. Ya. 25 kali lipat. Tadi 25 derajat. Jadi sama 25 derajat atau 25 kali lipat. Lalu Nabi SAW jelaskan untuk lebih sempurna mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu, lakukan ini. Di saat berwudu dengan benar, lantas menuju masjid yang mana la yukhrijuhu illa shalah. Niat utamanya memang salat. Ketika ke masjid niat utamanya memang salat. Kita ambil sekedar contoh ya. Karena kejadian memang sebagian orang misalnya masjidnya di luar rumah, dia barulah ke masjid kalau sekalian ada kebutuhannya di Alfa atau di Indomaret. Kalau tidak ada kebutuhannya, tidak pergi sholat jamaah. Ya, kalau kebetulan lagi mau belanja, pergi juga lah sekalian sholat jamaah. Yang seperti itu tidak mendapatkan pahala ini secara sempurna, karena harus niat utamanya adalah sholat jamaah. Niat utamanya itu sholat jamaah. Terlepas ada niatnya lain atau tidak, sekalipun tidak ada kepentingan, harusnya tetap pergi sholat jamaah. Itu kepentingan utamanya. Maka Nabi sebutkan orang yang seperti itu setiap melangkah, orang yang niatnya tulus untuk menghadiri sholat jamaah, setiap langkahnya rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Naik satu derajat, gugur satu dosa. Lalu kata Nabi, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musalla. Setelah salat selesai, selama orang tersebut masih berada di tempat salatnya, maka malaikat tetap mendoakan dia, terus-menerus mendoakan dia. Malaikat mengatakan, kata Rasulullah, Allahumma salli alaihi, ya Allah bersalawatlah untuknya. Ya Allah bersalawatlah untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Jadi tentang ucapan Nabi tadi, seseorang itu selama masih di tempat sholatnya, maka malaikat terus-menerus mendoakan dia dengan kalimat tadi itu, ya Allah bersalawatlah untuknya, ya Allah rahmatilah dia. Nah, apa yang dimaksud dengan berada di tempat sholatnya? Memang ulama kita terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud di tempat sholatnya, ya di mana tadi dia berdiri sholat sampai salam, tetap duduk di situ. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak harus seperti itu. Yang penting masih di lingkungan, di ruangan masjid, itu masih dikatakan berada di tempat sholatnya. Dan kalau memang tidak ada suatu kepentingan yang membuat kita pindah tempat, memang lebih bagus kita di tempat kita. Tapi kalau karena ada suatu hal yang membuat kita perlu pindah tempat seperti kajian kita ini, ya, tentu ya repot ya kalau tetap duduk di tempat masing-masing. Ini ya kurang pas mungkin. Nah, karena keadaan yang membuat seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memasukkan apa yang kita lakukan ini dalam hadis Nabi. Semoga kita tetap mendapatkan hadis Nabi sesuai dengan pendapat yang kedua. Yang penting masih berada di dalam ruangan masjid, maka tetap mendapatkan doa para malaikat Allah. Terus menerus malaikat mendoakan, Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah bersalawatlah untuknya, ya Allah rahmatilah dia.
Kita perhatikan kalimat doanya malaikat ini. Ya Allah, berselawatlah untuknya. Jadi insya Allah selama ini kita selalu mendapatkan salawatnya malaikat. Jadi salawat itu bisa dikatakan bukan sekedar untuk Nabi Muhammad. Kita pun biasa mendapatkan salawat, dan yang bersalawat itu malaikat untuk kita. Nah, apa makna daripada salawatnya malaikat untuk kita? Memintakan ampunan untuk kita sekalian, memintakan rahmat untuk kita sekalian. Kalau malaikat meminta Allah yang bersalawat, Allahumma salli, ya Allah bersalawatlah untuk dia. Apa arti Allah bersalawat? Yaitu Allah memuji hambanya. Mungkin sebagian orang terlintas pada dirinya, pujian yang kita dapat bukan surga, bukan pahala. Pujiannya Allah itu sudah dahsyat sekali. Pujiannya Allah itu tidak sama dengan pujiannya manusia. Pujiannya manusia itu tidak merubah hakikat kita. Pujiannya manusia tidak merubah hakikat kita. Kalau memang kita baik, pujiannya orang itu tidak membuat kita tambah baik. Kalau memang kita buruk, ya apalagi ya. Pujiannya orang itu tidak merubah status kita. Tapi pujiannya Allah itu adalah kemuliaan. Nah, ini dulu sebelum saya lanjutkan, mungkin kita buka tanya jawab dulu. Apa yang perlu diperjelas, mungkin ada yang perlu diperjelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah Ustaz. Bagaimana pikirannya jamaah dan makmumnya adalah perempuan dalam salat maghrib misalnya. Apakah sahnya sama dengan urutan laki-laki, urutan sahnya ini? Apakah sahnya sama dengan sah laki-laki, orang tua ibu kemudian anak? Kemudian apakah perempuan dalam membaca Al-Quran pada saat itu apakah bisa dijaharkan atau disirkan saja? Jahar, apakah perempuan boleh menjaharkan atau sirkan saja salat maghrib atau salat yang zahar? Kemudian saya ingin bertanya, apakah perempuan ini wajiban atau gaya muakkad atau muakkad saja bila melaksanakan salat berjamaah di masjid? Kemudian yang terakhir, saya ingin bertanya, apakah batal atau pahala yang tidak sempurna apabila kita salat sering menengok kiri, ke kanan dan ke atas, bahkan memejamkan mata? Itu yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ada 4 pertanyaan beliau. Yang pertama tentang susunan shaf. Beda antara laki-laki dengan perempuan. Cukuplah kita ketahui bedanya. Laki-laki itu semakin di depan semakin afdal. Dalam ketika berkumpul dalam satu masjid, ya jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan tentunya dengan hijab seperti ini ya, terpisah. Shaf yang paling afdal bagi laki-laki yang paling depan. Sedangkan shaf yang paling afdal bagi perempuan adalah bagian belakang. Jadi bagi wanita itu semakin berjarak, semakin ke belakang, ya berjarak dengan jamaah laki-laki itu semakin afdal, semakin bagus. Ya. Kemudian yang kedua, apakah wanita itu melaksanakan sholat dengan jahar juga atau sir saja, kedengaran suaranya atau tidak? Kalau mereka sholat dengan sesama mereka, ya sholat jamaahnya wanita, imamnya wanita, maka menjaharkan di waktu-waktu jahar
sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya dijaharkan juga, karena uzur untuk tidak terdengar suaranya itu tidak ada laki-laki sesama mereka perempuan. Ya, sesama mereka perempuan tidak ada laki-laki situ ya, mereka jaharkan sholatnya. Ya. Kemudian bagaimana hukum wanita menghadiri sholat jamaah? Wanita menghadiri sholat jamaah hukumnya boleh saja, boleh, tidak wajib. Kalau masalah wajib jelas tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib bagi wanita. Tentang yang mana lebih afdal, kalau tidak ada misalnya kajian, tidak ada sebab-sebab lain, semata-mata hadir salat jamaah saja, yang mana lebih afdal bagi wanita, menghadiri salat jamaah atau salat sendiri? Lebih afdal salat sendiri, lebih afdal salat di rumahnya. Ya, ini juga contoh. Ada hadis umum, ada hadis khusus. Keadaan-keadaan seperti ini membuat kita itu harus tepat menempatkan. Betul ada hadis umum, misalnya yang baru saja kita baca, sholat jamaah melebihi, berlipat ganda 25, ada 27 derajat atau 27 kali lipat. Itu hadis umum. Tapi ada hadis yang tersendiri berbicara tentang perempuan. Perempuan itu kalau sholat di rumahnya lebih baik dibandingkan sholat di masjid. Sholat di kamarnya lebih baik daripada sholat di ruang tamunya misalnya. Jadi semakin tertutup wanita, semakin bagus. Ya. Jadi itu tentunya beda. Lantas kenapa hukumnya tetap boleh? Nabi SAW sebutkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan halangi hamba-hamba perempuannya Allah untuk datang ke masjid. Kalau mereka mau datang ke masjid, persilakan saja. Ya. Jadi kalau masalah afdal itu tadi lebih afdal di rumah. Kecuali ada sebab-sebab. Misalnya di sana ada sekaligus pelajaran agama ya, yang sangat penting. Ya. Maka itu merubah hukum menjadi lebih afdal dia ikut di masjid. Wallahu a'lam. Masih ada satu lagi. Iya, jadi lebih afdal yang ke belakang. Jadi kalau misalnya anak-anak ada, anak-anak di depan, ya, itu lebih afdal, Nah, ya, masalah ketika sholat, apakah batal atau tidak ini, lihat ke kanan kiri, lihat. Pandangan yang paling buruk pandangan ketika sholat adalah memandang ke atas. Ya. Nabi melarang keras itu. Nabi melarang keras untuk melihat ke atas ketika sholat. Melihat ke kanan dan ke kiri, ya. Ini Nabi sebutkan ikhtilas. Bahasa kita curi pandang. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti mengatakan itu curi pandang, tetapi curi pandang syaitan. Ada kata syaitan ini kan jadi buruk ya. Masalah membatalkan salat atau tidak? Tidak. Bagaimana memejamkan mata? Memejamkan mata dalam salat ini paling ringan di antara memandang ke atas, kiri kanan. Paling ringan adalah memejamkan mata. Sedang bahkan memejamkan mata ini kadang lebih afdal dibandingkan membuka. Yaitu di saat kita terganggu dengan suatu pemandangan. Di saat kita terganggu dengan suatu pemandangan, maka lebih afdal menutup mata. Tapi dalam keadaan tidak ada yang mengganggu pandangan kita, ya, maka lebih afdal membuka mata. Kalau dipejamkan saat itu, hukumnya sekedar makruh. Tidak dilarang sama sekali. Ya, wallahu a'lam. Masih ada yang lainnya, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama,
Tadi ada yang disampaikan bahwa maaf lupa namanya, ada sahabat yang menyuruh asap kemudian selamat, kemudian kemudian itu keluar ke masyarakat, kemudian sahabat tidak melaksanakan kalau berjamaah. Nah, pertanyaan saya, berarti sahabat yang jadi tidak melaksanakan kalau berjamaah. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Yang kedua, bagaimana hukumnya jika di daerah satu saat itu dibatasi oleh anak-anak yang ya kalau kita tahu kan ada anak-anak yang sangat apa ya sangat lincah, ada juga yang tidak biasa seperti tidak tidak bergoyang. Apalagi kalau ada orang yang bawa anaknya tekanannya perempuan, jadi gimana hukumnya Pak? Terima kasih. Baik. Mengenai yang pertama tadi, jadi Nabi SAW ini lebih mengarah kepada ya, peringatan. Nabi belum melakukan. Jadi itu sekedar peringatan keras bagi orang-orang yang tidak menghadiri jamaah. Karena hadis itu cuma mengatakan ada keinginan saya, terbetik keinginan saya di dalam kalbu saya. Jadi belum dilaksanakan. Keinginan ini sekedar disampaikan dan ini sulit untuk dilakukan. Misalnya membakar rumah-rumah. Ya, karena itu tadi pasti di rumah-rumah itu ya kemungkinan besar dan sulit untuk ditebak tidak ada. Ada orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah karena perempuan, karena anak-anak, karena orang tua, karena punya uzur, sehingga ini tidak mungkin membuat rumah itu dibakar. Ya, rumah-rumah itu rata-rata kan ada begitunya, dan untuk menebak ini ada ini tidak ada, orang ini punya uzur atau tidak kan repot. Ya, sehingga itu sekedar peringatan keras dari Nabi SAW. Kalau tidak punya uzur, pergilah sholat jamaah. Jadi belum Nabi laksanakan, belum dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Ya, tentang anak-anak. Masalah anak-anak menghadiri masjid, kan susunannya itu laki-laki di depan, anak-anak di belakang. Terus bagaimana kalau anak-anak ini ya belum tenang sholatnya? Kalau dia tenang sholatnya, ya alangkah baiknya kalau anak-anak ini ya di belakang. Kalau memang anak-anak ini masih biasa jalan atau gimana, sebaiknya biasanya kalau ada di samping kita dia tenang, sebaiknya ambil di samping, di ujung-ujung, ambil di ujung-ujung supaya anak itu tidak berada di tengah-tengah shaf. Karena ulama kita berbeda pendapat tentang apakah anak yang belum pandai sholat, belum pandai wudu, terhitung memutus shaf atau tidak. Jadi ada yang mengatakan itu memutus shaf. Ya, anak yang belum pandai wudu, belum pandai sholat, itu ada yang mengatakan itu memutus shaf. Sementara shaf itu tidak boleh terputus. Jadi sebaiknya taruh di sudut. Kita pun berdiri di samping dia di sudut, ataukah berada di belakang, kita temani dia di belakang. Kalau memang di suatu masjid ada memang tim khusus remaja-remaja masjid misalnya yang menangani anak-anak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya urusan kita, anak kita itu urusan kita. Jangan sampai dia mengganggu jamaah. Kalaupun kita harus juga berada di belakang, ya lakukan itu demi untuk menjaga anak kita. Jangan karena kita mau berada di depan, kita biarkan anak kita mengganggu jamaah yang lain. Jadi anak kita urusan kita. Itu tadi ya, kecuali ada memang di masjid itu remaja masjid yang memang ditugaskan untuk itu, ya itu lain. Apalagi itu anaknya perempuan misalnya, itu lebih jelas lagi ya. Ini jangan di tengah-tengah shaf, jangan di tengah-tengah shaf. Kalau bisa di pinggir, kalau tidak di belakang. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan bahwa sebaiknya seharusnya mendekati sholat jamaah itu dengan sakinah, dengan tenang. Pertanyaan saya dapat di beberapa masjid yang jauh sana biasanya MC-nya justru meminta kepada pertama pada saat sholat Jumat, MC-nya meminta kepada bapak-bapak yang ada di rumah atau dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya ke masjid karena waktu sholat Jumat sudah mendekat atau sudah menerima sholat. Bagaimana di satu sisi diminta sakinah, tenang, ya. Tapi di sisi lain MC-nya minta kita supaya mempercepat, seakan-akan disuruh buru-buru, takut ketinggalan karena pada saat tauhid sudah dinyatakan sudah masuk kaitannya dengan rangkaian sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menghadiri jamaah maupun menghadiri Jumat ini sebenarnya kembalinya ke tekad. Sebenarnya ini kembalinya ke tekad. Memang punya tekad menjaga salat jamaah, segera mendatangi Jumat segera. Itu sebenarnya dari tekad seseorang. Di zaman Nabi SAW fasilitas tidak selengkap kita. Tidak ada speaker, tidak ada alarm dan lain-lain. Sekarang alarm gampang banget, setiap HP ada alarmnya. Ya. Masih saja setiap Jumat perlu diingatkan, segera, ya, yang masih di luar segera masuk. Ya, pada zaman Nabi tidak ada yang seperti, tidak ada selengkap kita ini, bahkan jauhlah fasilitas-fasilitas itu. Namun mereka itu bahkan ada datang di jam pertama. Kalau jam pertama itu sekitar jam 7. Hari Jumat jam 7 sudah ada di masjid. Ada antara jam 8 sampai jam 9 sudah ada di masjid. Kalau kita rata-rata ya pahala-pahala telur. Pahala telur di zaman kita ini. Jadi pertama persoalannya itu persoalan tekad. Sepatutnya ini kita serukan supaya tekad itu diperbaikilah. Supaya MC juga ini tidak setiap Jumat perlu mengumumkan segerakan langkahnya ke masjid. Ya. Kemudian yang kedua masalah itu ucapan atau ajakan dari MC itu supaya mempercepat langkahnya. Ya, yang pertama tadi supaya kita yang mengalami keadaan-keadaan seperti itu suka lambat, robalah. Ya, robalah itu dulu yang pertama. Roba, jangan suka lambat. Kemudian yang kedua, kalaupun suatu saat kita masih terlambat, kita gabungkan. Walaupun MC mengatakan seperti itu, segerakan langkah, tetap kita gabungkan dengan tenang. Ya, percepat langkah, tapi jangan terburu-buru. Tetap jaga ketenangan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kalau kita masuk sementara imam dalam posisi ruku, apa baru kita takbir, apakah itu masih bisa dihitung rakaat? Karena kami terus terang sering masuk dan sering bertanya-tanya apa itu saya sudah bisa hitung rakaat atau sebaiknya ditambah. Terus yang kedua, kalau berjamaah lantas ada anak-anak, walaupun dia sudah besar, tapi kita tahu anak ini keadaan main-main dalam sholatnya, apakah pantas kami menyuruh atau menggeser mereka untuk ke bagian samping ke belakang, ataukah dibiarkan saja dia posisi itu dia tidak melihat meninggalkan tempat, tapi kita tahu anak ini tidak begitu tenang dalam sholatnya karena main-main sama temannya, apakah pantas kita bisa menggeser atau biarkan mereka tetap di sini? Jadi kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mendapatkan rukuknya imam, memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu tetap dihitung, ada mengatakan tidak dihitung, harus ditambah rakaat baru. Namun nampaknya yang lebih kuat, ya,
nampaknya yang lebih kuat adalah sudah terhitung. Sudah terhitung. Kenapa? Karena ketika ada seorang sahabat melakukan itu, Nabi SAW sesudah sholat, Nabi sesudah sholat, beliau tanyakan, jadi beliau kan menghadap kiblat. Ini sahabat belakang datang. Tapi Nabi tahu. Lantas Nabi katakan, siapa tadi yang melakukan itu? Dia pun mengatakan saya. Ya, jadi dia bahkan bukan sekedar mendapatkan ruku, masih beberapa langkah di belakang sudah ruku duluan, sudah takbir sambil ruku jalan. Jadi sudah takbir duluan, lalu ruku sambil ruku jalan, bergabung ke sholat. Ini lebih parah ya, lebih parah. Ternyata Nabi sesudah sholat, Nabi tanyakan itu, siapa yang melakukan itu? Beliau tahu. Lantas ketika sahabat ini mengakui dirinya, Nabi tidak mengatakan tambah 1 rakaat. Tapi Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wa la tu'id. Sekedar Nabi doakan semoga Allah tambah semangatmu, jangan ulangi berbuat seperti itu. Ya. Ini menunjukkan dapat ruku itu sudah dapat rakaat. Ya, Allahu a'lam. Kemudian tentang anak itu, kalau kita tahu dia itu suka main, apakah bisa kita pindahkan? Bisa. Ya, kecuali kalau ada orang tuanya. Kembali kita anukannya sebenarnya ya. Selalu kita berada di antara teori dan kenyataan. Ya. Kita selalu berada di antara itu. Secara teori seperti yang sudah kita jelaskan, hendaknya anak-anak itu di sudut atau di belakang. Tapi kenyataannya kadang kita dapat orang tua yang bawa anaknya dan tidak mau ditegur. Tersinggung kalau ditegur. Ataupun kita khawatir seperti itu. Ya, tentunya kalau dia sama orang tuanya, biarkanlah. Ya. Kalau secara teori sebenarnya seharusnya diambil di posisi sudut atau posisi belakang. Tapi kalau kenyataannya sudah seperti itu, ya mungkin menghindari saja masalah, menghindari ribut-ribut. Kalau misalnya tidak ada orang tuanya, ada anak-anak seperti ini, kita pertimbangkan apakah lebih afdol dia di belakang atau lebih bagus kita pepet ke samping. Tetap ada yang kawal kiri kanan, misalnya ada satu di ujung, lalu anak-anak, ya baru orang tua, orang dewasa. Ini kayaknya lebih menjaga mereka lebih segan dibandingkan di belakang tambah bebas main kayaknya. Ya, tambah ribut kayaknya kalau di belakang. Ya kita lihat saja, bisa dipelajari dulu bagaimana yang bagus, itu yang kita ambil. Wallahu a'lam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali ada beberapa hadis yang disampaikan bahwa itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kebanyakan sementara Abu Hurairah itu masuk Islam 2 tahun sebelum Nabi meninggal. Sementara yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar, Umar, Ali. Itu tidak pernah ada riwayat oleh Abu Bakar. Kebanyakan dari Abu Hurairah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, keluar dari tema yang saya tanyakan, masalah bidah. Apakah itu hadis juga bidah? Yang mengatakan apa? Dalalah yang terhadap. Dan di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada yang NU, semuanya ada Sunnah wal Jamaah. Yang kebanyakan bidah itu kalau memang hadis, kebanyakan yang mengeluarkan bidah seperti kuno, tahlilah, maulid itu kebanyakan dari kalangan Muhammadiyah kan. Sementara yang ini tidak pernah ada yang dikeluarkan bahwa ini beda. Padahal itu adalah hadis. Ini berikan contoh yang mana yang dikatakan beda untuk menurut itu atau Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Baik. Yang pertama tadi apa, Pak? Hadis. Enggak. Ya. Kenapa sering Abu Hurairah
dari Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah seperti yang Bapak katakan, masuk Islam itu 2 tahun sebelum Nabi meninggal. Kenapa? Kebanyakan dari Abu Hurairah. Bahkan sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya memang Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah yang menyampaikan banyak hafalannya dan disampaikannya. Tidak berarti Abu Bakar itu dan lain-lain itu tidak tahu hadis. Beliau itu lebih banyak aksinya daripada menyampaikan lafaz-lafaznya. Sahabat Abu Hurairah itu lebih banyak beraksi. Ya, beliau banyak tahu tentang hadis Nabi SAW, sangat banyak. Kita pun tahu kan, kita pun biasa melakukan itu. Tidak semua yang kita tahu kita kasih tahu orang. Ya, gitu ya. Ada orang sifatnya pendiam. Ya, sebenarnya banyak ilmunya, tapi dia pendiam. Ya, tidak berarti seseorang ketika tidak menyampaikan tidak ada apa-apa pada dia. Begitu pula Abu Hurairah bukan berarti beliau tidak banyak mengetahui hadis, banyak sekali. Jadi di antara sahabat itu ada yang mustaksir, ada yang banyak menyampaikan hadis termasuk Abu Hurairah. Ada yang sedikit sekali termasuk Abu Bakar. Ada hadis-hadisnya Abu Bakar tapi sedikit sekali. Karena beliau sekali lagi bukan tidak banyak menghafal hadis, cuma tidak banyak menyampaikan. Beliau lebih banyak beraksi. Ya, beliau lebih sibuk dengan beramal. Ya. Lalu dan memang ada isyarat dari Nabi, ada hadis dari Nabi SAW bahwa di zaman beliau itu lebih afdal amal daripada ilmu. Akan datang suatu saat nanti lebih afdal ilmu daripada sibuk mencari ilmu dibandingkan yakni karena di zaman Nabi itu ilmu itu sangat tersebar. Sudah sangat tersebar dan sumbernya itu sangat otentik. Nabi langsung wahyu turun. Jadi lebih diprioritaskan itu beramal. Di zaman kita ini amal macam-macam, tapi ilmunya kurang, sehingga kita butuh banyak menuntut ilmu. Ya, kenapa Abu Hurairah banyak sekali? Padahal 2 tahun sebelum Nabi meninggal, beliau banyak sekali hafalan hadisnya. Jawabannya saya ambil contoh ya. Kami yang kuliah di Arab, termasuklah di Mesir. Ya. Bukan masalah waktunya. Ada yang sebenarnya cerdas dari sisi, anggaplah saya bandingkan ini yang sama kemampuan bahasa Arabnya, sama IQ-nya, kecerdasannya. Tapi kenapa yang satu selesai tepat waktu 4 tahun? Ada yang satunya lagi selesainya 10 tahun. Ini saya bandingkan antara yang IQ-nya sama, kemampuan bahasa Arabnya sama. Kenapa beda selesainya? Satunya tepat waktu 4 tahun, satunya 10 tahun baru selesai. Karena kegiatannya tidak fokus. Ya. Satunya fokus ke ilmu, satunya fokus terpecah-pecah, tidak fokus. Urus umroh, urus haji, urus jamaah, atau pergi kerja di hari libur, pergi kerja di Eropa, di Barat, kena cuci piring dan lain-lain itu di restoran, lumayan gajinya, sehingga bukan persoalan waktu. Siapa yang memanfaatkan waktu itu lebih full, walaupun singkat, maka dia lebih banyak dapatnya. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah ada menjelaskan sendiri. Orang biasa protes saya, kenapa Abu Hurairah itu suka mengatakan Nabi bersabda. Kenapa banyak sekali hadisnya? Kata Abu Hurairah, kalian sibuk urusan pasarnya kalian. Saya sibuk menemani Nabi. Terus berusaha mendekati Nabi, sampai-sampai terkadang sehari saya tidak makan demi untuk menunggu dan memperhatikan Nabi. Sehari saya tidak makan. Hari kedua saya belum makan sampai saya ikat batu di perut saya. Di lipatan perut yang sudah terlipat saya ganjal dengan ikat batu. Sampai terkadang saya pun saking laparnya jatuh. Orang-orang kira saya gila. Saya tidak gila. Saya kelaparan, tapi demi untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Karena cintanya beliau kepada hadis Nabi. Itulah yang membuat beliau itu dalam waktu singkat cepat. Iya.
Iya. Jadi yang beliau riwayatkan itu apa yang beliau dengar langsung. Adapun yang lewat-lewat itu yang beliau ketika belum masuk Islam, ya beliau tidak riwayatkan yang itu. Yang beliau riwayatkan itu yang beliau dengar. Ya, 2 tahun itu lumayan lah. Ya, ucapan-ucapan yang Nabi sampaikan bisa memberikan gambaran kepada kita. Apakah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini berlebihan dari yang seharusnya? Gampang kita ketahui begini. Abu Hurairah itu menghafal hadis dari Nabi 5.000 hadis. Kira-kira mustahil dalam waktu 2 tahun Nabi mengucapkan kata 5.000 kata, bahkan lebih. Kalau sekedar 5.000 kata saja kurang itu. Kita bicara dalam setahun kira-kira berapa kalimat yang kita ucapkan? Setahun saja ya, berapa kalimat? Sebulan saja berapa kalimat yang kita ucapkan? Jadi kalau Abu Hurairah sekedar meriwayatkan 5.000 itu biasa saja. Dalam jangka 2 tahun Nabi mengucapkan 5.000 kalimat itu wajar sekali, sangat wajar. Dan itu sudah hafalan yang terbanyak. Ya, karena itu tadi Abu Hurairah jelaskan, kalian sibuk urusan pasar, sibuk urusan keluarga, saya fokus di masjid. Ya. Baik. Lalu pertanyaan yang kedua itu masalah hadis tentang bid'ah. Apa itu hadis? Ya hadis. Hadis. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadailah urusan-urusan yang baru dimunculkan, yaitu ajaran-ajaran agama yang baru dimunculkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua yang baru muncul dari urusan agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Itu ucapan Nabi. Ya. Dan hadis ini kalau kiai-kiai dulu, termasuk kiai-kiai NU, di pembukaan pengajiannya menyebut hadis ini. Termasuk guru saya dulu, ya. Beliau setiap pengajian menyebut hadis ini. Beliau kiai NU. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Beliau sebutkan hal tersebut. Jadi ini hadis ini tidak diingkari. Hadis ini memang hadis, ya. Ya. Ya ini sehingga itu menjadi tanda tanya. Itu wajar. Itu wajar. Nah, itu wajar menjadi tanda tanya. Nah, ya. 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 Ya, bid'ah ini mencakup persoalan ibadah. Persoalan ibadah. Bid'ah ini dalam persoalan ibadah. Yang mana kaidah usul fikih mengatakan, dan ini kaidah usul fikih ini ada di mazhab Syafi'i, Hambali. Mereka itu sepakat mengatakan al-aslu fil ibadati al-haram. Hukum asalnya ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Jadi dalam urusan ibadah itu cari dulu dalilnya baru dilakukan. Ya, dalam urusan ibadah itu cari dulu dalilnya untuk dilakukan, baru dilakukan. Dengan kata lain begini, ibadah ini kan jalan menuju surga, kendaraan menuju surga. Kendaraan ini jangan bikin sendiri. Allah dan Rasulnya ini sudah sudah menentukan kendaraan-kendaraan apa, jangan bikin kendaraan sendiri. Itu beda itu jalurnya. Beda jalurnya. Nah, jadi dalam urusan-urusan ibadah itu cari dulu apa petunjuknya dari Allah, apa petunjuknya dari Rasulullah, baru diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Hanya ini ada contoh kasus imam lupa sujud pada sholat zuhur pada rakaat terakhir, dia sujud, kemudian dia bangkit lagi, kemudian dia menutup salam. Ini makmum juga
tidak mengingatkan, Lupa apa tadi? lupa sujud satu pada rakaat terakhir. Jadi imam naik tidak sujud lagi, tiba-tiba dia tutup salah, kemudian makmum juga tidak mengingatkan. Setelah itu setelah salah baru ada makmum mengingatkan, kita lupa satu sujud. Kemudian dia ulang lagi satu rakaat. Apakah tidak cukup apalagi ditutup dengan sujud syahwi atau harus kita ulang satu rakaat? Itu bagaimana Ustaz? Baik. Ini contoh kasus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, lupa sujud. Sujudnya cuma satu kali. Ya. Apakah memang harus tambah satu rakaat atau cukup ganti tambah saja sujud sahwi? Bahkan tidak cukup dua-duanya. Harus ulangi sholat. Harus ulangi sholatnya. Karena yang dilupakan ini rukun. Ya, sujud 2 kali itu rukunnya sholat. Sujud 2 kali di setiap rakaat itu rukunnya sholat. Ketika rukun dilupakan sampai sudah salam, sampai sesudah salam baru diingatkan ataupun baru ingat, maka itu sudah lewat. Harus diulangi sholatnya. Jadi tidak cukup dengan sujud sahwi, tidak cukup dengan diganti satu rakaat. Harus diulangi sholatnya dari awal. Harus diulangi dari awal. Gitu. Berbeda kalau misalnya masih di dalam sholat, belum salam, diingatkan. Dan memang ini sulit. Ini memang agak sulit ya. Kan mau diingatkan bagaimana? Kalau misalnya imamnya tidak paham apa yang dia lupa, lantas jamaahnya mengatakan subhanallah, imamnya bilang subhanallah yang mana ini? Mungkin dia akan kembali akhirnya, yang mana ya? Ala kulli hal, tetap coba ingatkan subhanallah. Kalau dia akhirnya sadar kayaknya itu, dia sujud, oke, alhamdulillah selesai. Tapi kalau dia sendiri tidak tahu, ya apa boleh buat, harus diulang. Harus diulang. Kalau ternyata dia tahu, maka ganti satu rakaat. Kalau dia misalnya dia dikatakan subhanallah, ya, maka dia harus ganti satu rakaat. Rakaat dia lupa sujud satu kali itu tidak dianggap, ganti satu rakaat. Ya. Kalau belum salam ya, kalau belum salam. Kalau tadi ini sudah salam baru diingatkan, maka ulangi sholat. Ya. Walaupun misalnya jamaah mengatakan, waduh, masa sholat diulangi lagi? Tidak bisa ke diskon itu. Tidak bisa diskon kayak itu saja kan? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Allah. Yang terakhir yang terakhir. Iya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terkait sholat berjamaah, saya pernah melihat di masjid lain sholat sementara orang sholat berjamaah, dia balik Ustaz. Dia balik, saya sempat tanya, kenapa balik? Dia bilang, nah cocok begitu. Oh begitu. Jadi ya, yang saya tanyakan ya, bagaimana hukumnya seperti itu Ustaz? Apakah mendapat pahala? Terima kasih. Sudah waktu. Ini tergantung. Kalau memang bacaan imam itu sangat rusak, boleh, tidak apa-apa dia balik, sebaiknya cari masjid tempat lain. Ya, sebaiknya kalau bisa. Atau tata cara sholatnya memang itu rusak, tidak benar. Itu kalau memang merusak rukunnya, maka itu seharusnya itu hal yang bagus. Tapi dia tetap dapat pahala. Dia sudah berusaha untuk hadir, ternyata tidak sesuai harapan. Ya. Tapi kalau masalah-masalah ringan saja, kesalahan-kesalahan baca yang ringan karena kurang sempurna bacaannya, tahsinnya itu kurang sempurna, tidak boleh. Jangan tinggalkan jemaah, tetap hadiri walaupun dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh imam. Itu selama tidak merusak
Ya. Karena begini ya, apalagi belakangan ini kadang muncul penilaian yang terlalu ekstrim, ya, berlebihan. Ya. Makharijul hurufnya itu harus, misalnya gitu harus sangat ya, yang hal-hal yang seperti itu sampai di tingkat ulama kita tidak se ekstrim itu, tidak seberat itu. Silakan ajarkan seperti itu, perbaiki bacaan, lakukan tahsin. Tapi kalau ada di kejadian-kejadian masjid, imamnya itu tidak sekental itu cara bacanya, yang penting tidak merusak, tidak dalam kesepakatan misalnya ahli Quran itu masih bisa diterima, masih dimaafkan, tetaplah ikut, tetap ikut. Nah, wallahu a'lam. Ini yang sempat kita sampaikan. Nasallallahu ta'ala al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan.
karena sholat berjamaah kan masuk lumayan juga kita tetap berjamaah. Bagaimana dengan doa bersama itu? Doa bersama Dalam sholat ada yang kita lebih afdal sholat sendiri, doa sendiri. Iya, doa sendiri. Karena tidak ada hadis itu yang kan biasa di sini namanya ada yang bersama dan itu jadi dan pertanyaan iya kasus kadang juga memang agak sensitif ya gitu. Misalnya. Nanti kelupaan. Ya. Apa nama situsnya? Apa? Al-Ikhlas Media, tapi sementara baru masih baru. Belum, maksudnya baru mau dimulai, jadi masih kurang anunya tuh. Cuma ini saya masih pakai akunku, tapi kalau potongan videonya saya upload di situ. Karena kan syaratnya untuk bisa di live itu harus minimal 300 pengikut. Nah sedangkan ini baru 1 minggu. Jadi kalau akun pribadi kan sudah 3.000-an. Jadi dia dari situ. Kalau YouTube-nya syaratnya harus 50 subscriber. 5 baru bisa dibuka. Kalau untuk mendapatkan penghasilan harus di atas 1.000-an. Bahkan ada Ustaz sudah jutaan dan subscribernya dia tidak masuk ke situ penghasilan. Ada iklan yang harus dibuka. Enggak kan pada saat didaftar kan diatur memang kan. Ada yang diblokir ada yang tidak. Seperti Abdul Somad itu hasil dari YouTube-nya itu dalam 1/24 jam itu ratusan juta ya dapat. Tapi dengan hasilnya itu dia langsung sumbangkan semua. Karena uang untuk dia kan sudah tercukupi lah. Jadi dia kayak pantai asuhan dari sebenarnya. Akun pribadi tahu? Apa tadi? Nanti saya open. Karena kan akun lama tuh, jadi saya tidak tahu apa. Saya beberapa hari ini sakit sih. Kenapa? Bagian kanan juga